topik selanjutnya, langsung aja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ali Akbar. Assalamualaikum. Kenalkan, saya Ali Akbar, kakak-kakak semua, saya dari Ternate, Maluku Utara. Terima kasih. Saya jauh-jauh merantau dari Ternate ke Jakarta, dikasih tahu sama mama saya, "Nak, kalau kamu ke Jakarta, kamu harus cari Pak Idam," katanya. "Dia bapakmu, Nak," katanya. "Ayah, minta saham." Lumayan. Walaupun kalau hari malam ini saya tidak dibayar, yang penting saya dapat warisan. Luar biasa, tepuk tangan buat Velo. Stand up di CGV, teman-teman. Kalian udah berak belum sih? Udah lihat toiletnya belum sih, teman-teman? Tadi saya bokir. Klosetnya saya masuk, kloset set duduk. Banyak tombol anjir. Saya bilang, "Wait, bos. Kayak ruangan pilot." Saya bilang, "Wait, ini salah tekan terbang ini. Gak keluar tai, keluar negeri ini." CGV luar biasa, CGV luar biasa nih. Wah ini gokil loh. Sponsor-sponsor malam ini juga luar biasa. Yang paling gokil menurut saya adalah Indomaret. Ada Indomaret, tepuk tangan. Saya pecinta Indomaret sejati, Bang. Serius, karena menurut saya Indomaret tuh serba ada tahu. Di dalamnya saya pernah masuk, cari Indomaret, di dalam semuanya ada. Saya cari set, saya masuk. Ih, di dalam Indomaret ada kafe. Nescafe. Wih, keren nih. Wih, keren. Saya lihat lagi, saya jalan lagi, saya lihat. Saya mau beli pulsa, saya lihat, wih, di dalam Indomaret ada counter pen. Wih, gokil. Jalan terus, jalan, saya lihat, wih, apa ini besar sekali. Dalam Indomaret ada mall. Molto. Komedi gitu aja. Simpel aja, nggak usah politik bahaya. Gitu. Akhirnya saya beli Tim Tam. Saya bawa ke kasir, saya tanya, "Mbak, ini kenapa namanya Tim Tam?" "Oh iya Mas, itu karena isinya banyak. Kalau isinya satu namanya individu tam," katanya. Oh, siap. Respect. Gokil lah Indomaret. Karena teman-teman, kalau ada yang pernah nonton saya stand up sebelumnya, saya adalah komika spesialis kuliner, teman-teman. Ada ketawa tipis itu. Udah berak? Cobain dulu. Ke Jepang enak tahu. Cobain deh, gokil CGV. Karena teman-teman, saya tuh sepanjang saya berkarir di dunia stand up, ada sebagian dari materi saya tuh cuman full tentang kuliner. Saya pernah bahas tentang kenapa orang Indonesia suka sekali nonton tukang martabak. Yang biasanya abangnya bikin. Kita tuh kayak gini. Ada yang masih pakai helm. Kacanya jatuh, dinaikin lagi. Yang penting fokus sama martabak. Aneh itu. Biasanya kita nggak sendiri, di samping juga ada, di belakang juga ada. Geser bang, nggak kelihatan katanya. Pengen banget nonton. Saya pernah bahas itu teman-teman. Kuliner full. Saya juga pernah bahas kenapa di setiap pecel lele selalu ada kursi yang patah.
Tahu kan yang kalau kita duduk kakinya split. Biasanya diikat tali rafia itu. Terakhir saya pernah stand up bahas tentang momogi semakin kecil. Iya lagi, iya kan? Emang iya. Udah berak. Cobain deh. Vietnam enak tau. Saya pernah bahas tentang kenapa momogi semakin kecil. Kuliner semua pembahasan saya. Sampai banyak teman-teman komik saya yang bilang, ah Ali Akbar mah kalau stand up gak ada isinya. Bro, momogi isi 2 bro. Kurang berisi apa? Karena buat saya ya teman-teman. Saya mending kalau stand up mending bahas hal-hal yang remeh-remeh deh. Kuliner aja deh saya bilang. Takut saya bahas politik. Kuliner aja deh sama-sama bisa digoreng ini. Aja deh. Simple-simple aja. Itu yang bikin setiap saya tulis materi sekarang. Entah kenapa selalu lari ke kuliner teman-teman. Saya pernah tulis tentang materi tentang politik. Tetap lari di kuliner. Saya pernah tulis materi saya bilang. Saya tuh gak suka semenjak Giring Niji gabung politisi. Berat kan? Endingnya remeh teman-teman. Saya bilang, ngapain sih kau gabung politisi? Kau tuh musisi aja deh. Ngapain di politisi? Ganggu. Kau tuh kayak beng-beng, saya bilang. Cemilan aja deh, ngapain jadi minuman? Ada kan? Minuman teman-teman. Beng-beng kau minuman? Kau tuh cemilan. Tempatmu tuh di toples bang. Teman-temanmu tuh selai oleh. Sosis. Sekarang dia sosokan berbaur dengan Nutrisari. Marimas digantung begitu. Dikira Marimas panggil dia kali ya. Marimas, enggak. Marimas memang begitu namanya. Enggak cuman beng-beng teman-teman. Coklatos. Mamma mia lezatos. Jadi minuman. Saya bilang, bos. Kok semua gabung ke circle minuman? Pengen banget sih mencair di tongkrongan. Maksud saya kalau basicnya kaku, kaku aja mas. Jangan dipaksa jatuhnya so asik. Ini deh Kopiko. Dulu permen teman-teman. Sekarang jadi kopi-kopian. Bisa diminum. Begadang deh. Ini deh ABC. Dulu baterai teman-teman. Jadi minuman sekarang. Ini tinggal tunggu aja ada minuman alkalin ini. Semua jadi minuman semua. Kuliner, otak saya ini sudah kayaknya kuliner sekali teman-teman. Tidak cuma politik. Saya pernah bahas, tulis materi tentang K-pop. Korea-Korea begitu. Saya bilang di situ kalau saya tuh nggak suka sama, siapa namanya? Kok Jokowi? K-pop. Udah berak. Cobain. Saya bilang kalau saya tuh nggak suka sama Blackpink. Santai, santai. Saya nggak suka Blackpink yang Oreo. Aman ya, aman. 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 Karena Blackpink kok Oreo? Saya lihat kayak apaan sih? So asik. Karena begini teman-teman, Blackpink itu, Oreo semenjak jadi Blackpink, saya tuh kesal, emosi saya. Karena kakak saya, dia tuh suka sekali sama Blackpink. Sekarang dia setiap putar lagunya Blackpink, tidak cuma diputar teman-teman. Dibakar. Patah kan? Itu pematahan asumsi. Kuliner terus pokoknya kenapa ya kepala ini nih selalu
kuliner. Karena sampai saya tuh mikir begini teman-teman. Kayak saya tuh masa saya mikir begini. Kayaknya nggak cuman di dunia manusia deh. Ada yang toksik. Saya mikir dirujak. Serius, dirujak. Timun itu toksik teman-teman. Ganggu. Kau itu lalapan ngapain ada dirujak? Hah? Setuju kan? Ganggu. Saya lihat kayak apaan sih? So asik. Karena menurut saya buah-buah sejati dirujak itu cuma 4 teman-teman. Pepaya, pundak. Aduh sorry. Aduh kelepasan ini punchline, sorry. Cuma 4 teman-teman. Cuman pepaya, jambu, nanas, mangga. Menurut saya cuma 4 itu buah sejati yang ada di rujak. Walaupun yang paling konsisten menurut saya cuma jambu. 3 sisanya ini masih suka ngambil job desk di luar. Nggak percaya. Lihat pepaya. Di luar masih jadi sabun teman-teman. Nggak konsisten dia jadi rujak. Nanas. Di luar masih suka gugurin anak orang. Konsisten dong bro. Ini deh mangga. Di luar jadi apa? Jadi lewat. Mangga katanya. Tidak konsisten jadi rujak. Jambu paling konsisten. Timun. Timun gak masuk bro. Timun. Apalagi bengkoang kak. Bengkoangnya apa sih? Bengkoang ini masker teman-teman. Saya makan bengkoang berasa makan mustika ratu loh. Aneh, gak masuk bengkoang ini. Banyak kuliner itu yang kalau kita perhatikan itu teman-teman. Banyak yang perlu kita kritisi di negeri ini. Karena jujur ya, saya tuh prihatin teman-teman. Dengan kuliner Indonesia. Masa dia bilang faktimun katanya. Faktimun. Santai pak. Udah boker pak. Cobain pak, si Givi toiletnya asoy. Saya tuh sedih, jujur saya sedih dengan kuliner Indonesia. Bahkan saya pernah beli kacang rebus. 1 kilo teman-teman saya beli. Kalian pernah gak sih ketika kita beli kacang rebus 1 kilo. Pasti di antara 1 kilo kacang itu ada 1 yang gak isi kacang teman-teman. Isi air bang. Itu saya sedih teman-teman. Saya bilang ya Allah kok air. Tapi biasanya kesedihan saya terbayar. Karena apa? Airnya enak teman. Iya kan? Asin-asin gimana gitu. Makanya biasanya saya pesan lagi bang 1 kilo lagi yang isi air. Dikasih sumur. Makan tuh kau air semua itu. Sedih tau. Apalagi kerupuk. Dia ini anak rapuh teman-teman. Kenapa sih orang-orang kalau makan nasi goreng selalu nyisain kerupuk di terakhir teman-teman. Biasanya makan nasi goreng nih di ending dia baru sadar kalau ada kerupuk anjing orang-orang begitu. Kalian semua ini bangsat kalian ini. Saya pecinta kerupuk saya tidak terima teman-teman. Saya kalau makan kerupuk saya habiskan kerupuk dari awal. Bahkan pas kerupuk habis saya baru sadar kalau ada nasi goreng. Cuman saya ini alergi udang teman-teman. Jadi saya tidak bisa makan kerupuk udang. Karena biasanya kalau saya makan kerupuk udang, kulit saya bentol-bentol. Tapi untungnya saya tidak alergi kerupuk kulit. Karena saya takut kalau saya alergi kerupuk kulit, pas saya makan kerupuk kulit, udang saya bentol-bentol. Takut aja sih gitu. Kayaknya sudah cukup kita tertawa-tertawa teman-teman.
Saya ingin sharing. Saya ingin memberikan sebuah informasi. Biar kita pulang dari sini ada sesuatu yang kita bawa. Bukan berak mas. Otakmu tai semua ini dari tadi saya lihat-lihat ya. Saya tuh belajar ya. Dan saya akhirnya tahu kalau. Teman-teman tahu Candi Borobudur? Candi Borobudur ini teman-teman. Itu dibangun oleh dinasti Sailendra. Gokil. Cerdas. Apaan sih? Dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8 teman-teman. Jujur saya tuh penasaran dengan orang-orang yang ada di dalam dinasti ini begitu. Ketika mereka bangun Candi Borobudur, apakah sudah ada di antara mereka yang prediksi kalau suatu saat candi ini akan jadi asbak? Ada kan? Asbak bentuk candi teman-teman. Saya bilang ini siapa yang bikin sih? Ini yang bikin sama kayak bikin toilet ini nih kayaknya nih. Saya bilang teman-teman, orang-orang yang bangun Candi Borobudur ini, itu mereka bangun susah payah loh. Manual. Belum pakai alat-alat berat kayak sekarang. Kalian bisa bayangkan gimana perasaan mereka. Ketika mereka tahu candi yang mereka bangun. Sekarang jadi asbak teman-teman. Kalau dari awal mereka tahu candi ini akan jadi asbak. Mending gak usah bikin candi. Bikin saja asbak. Ada juga asbak bentuk bang. Ada kan? Kok sih? Bro, fungsinya bukan buat taruh abu rokok. Dia diciptakan Tuhan. Manual. Belum pakai alat-alat berat kayak sekarang. Kalian bisa bayangkan gimana perasaan Tuhan. Kalau dia tahu yang dia ciptakan. Sekarang jadi asbak teman-teman. Kalau dari awal Tuhan tahu ini akan jadi asbak. Mending gak usah bikin bikin saja candi. Berak terus. Kau makan pepaya kebanyakan ya mas. Makannya jangan makan sabun. Ini teman-teman, saya tuh ada heran juga sama satu kebiasaan kita nih. Kebiasaan orang Indonesia. Kalian pernah ngalamin atau mungkin cuma saya sendiri nggak tahu. Tapi saya rasa kalian juga pasti pernah rasa. Ketika lebaran, sering sekali saya temui orang-orang yang tidak saya kenal. Minta maaf. Teman-teman. Datang ke saya, maaf lahir batin ya. Kau siapa? Maksudnya kenal saja tidak, gimana saya mau tahu kesalahanmu. Justru orang-orang yang bikin maaf banyak ke saya, teman-teman saya, mereka malah nggak datang loh minta maaf. Kayak teman saya tuh namanya Dios, dia sering sekali bikin kesalahan ke saya. Nggak pernah minta maaf pas lebaran. Dia bikin kesalahan besar ke saya teman-teman. Kesalahan lebih dari membunuh kesalahannya itu. Dia sering sekali ngambil es batu saya. Pas saya lagi minum es teh. Jangan ketawa kalian. Itu masalah besaran. Kalian bayangkan posisinya ketika es batu saya diambil. Teh saya belum diaduk teman-teman. Jadi kondisinya di atas sudah dingin, di bawah masih hangat. Udah gitu ada semut satu di bawah. Tahu nggak semut yang kalau kita angkat pakai sendok set sampai atas jatuh lagi. Pas muncul di permukaan baru kita tinggal gini, set. Dapat kau, mampus kau. Wih. Aneh-aneh orang-orang ini. Suka sekali minta maaf. Kalian pernah nggak bertamu ke rumah orang, Bang? Bertamu masuk ke rumah orang. Disuguhin teh. Terus mereka datang dengan apa? Maaf ya, cuman ada teh. Kenapa minta maaf? Saya ini sudah bersyukur loh, kau kasih teh. Kau boleh minta maaf kalau kau datang itu teh kau siram ke kepala saya. Maaf ya, cuman siram di kepala. Siap.
Lagian kita yang bertamu juga nggak banyak nuntut kok. Gak mungkin pas kalian datang, maaf ya cuman ada teh, apa-apaan. Kau ya. Dari dulu selalu teh. Sekarang juga saya mau kau bikin candi. Gitu. Sekali terima kasih teman-teman.